Halo, nama gue Jaun. Gue graphic designer di USS. Jadi lo pernah melihat penampakan di kantor USS? Yang paling ngeganggu sih, jadi waktu itu gue tuh harus lembur dan yang lain tuh nggak ada yang lembur. Jadi gue cuma berdua sama teman gue namanya Eki. Itu baru jam 8 mungkin ya. Kita benar-benar cuma berdua di lantai 3 waktu itu. Ceritanya ada bel. Biasanya kan kita emang pesen makan atau apa lewat ojek online gitu ya. Tapi hari itu gue dan Eki tuh nggak mesen sama sekali. Gue tuh awalnya kayak mungkin salah gedung ya yang ngantar makanan. Setengah jam setelah itu kayak ada lagi bel dan beberapa kali, mungkin 3 kali. Karena kita ngerasa dua-duanya nggak mesen apa-apa, jadi gue ngerasa ya udah mungkin itu yang nganter masih salah alamat mungkin. Ya udah gue diemin lagi tuh. Pas sekitar jam setengah 10 belnya tuh nggak berhenti dipencet, bener-bener pencet terus gitu loh. Sampai gue dan Eki mutusin buat keluar dari ruangan kan. Jadi di kantor ini tuh tiap lantai itu punya bel sendiri. Kayak di lantai 2 punya bel, lantai 3 punya bel. Dan ternyata yang nyala tuh di lantai 3 doang. Jadi gue dan Eki langsung kayak, ini nggak bener nih. Dan pas gue ke depan nggak ada siapa-siapa. Apakah itu membuat lo merasa takut kalau sudah malam-malam di kantor USS? Waktu itu anak-anak tuh punya kebiasaan nginep di kantor. Jadi kalau yang nginep tuh biasanya 3 orang gitu kan. Dan beberapa kali juga kayak gitu. Kayak ada suara orang jalan di tangga. Awal-awal gue ngerasa lumayan keganggu ya. Ada salah satu OB di kantor, Dika. Jadi dia tiap hari Rabu itu harus nunggu barang kiriman sampai malam. Dan hari itu gue lagi lembur sama Sultan, editor di USS. Sultan di dalam dan gue tuh pengen ngerokok, dan kita ngerokok kan emang di depan ruangan. Jadi kita ngerokok tuh, gue dan Dika. Sultan tetap di dalam. Ada suara kayak orang jalan di tangga. Cuma gue pikir kayak, oh mungkin karena sepi jadi gedung sebelah mungkin kedengeran kali ya dari sini. Tapi suaranya tuh makin kacau, bukan orang jalan lagi, ada yang banting apalah, iya kayak banting barang lah, kayak suara-suara ribut gitu. Dan dari kita bertiga paling berani emang Sultan, karena Sultan tuh suka nginep sendirian di kantor. Dan karena anggapan gue Sultan paling berani, jadi gue ngerasa aman. Ternyata suaranya tuh makin kenceng, dan gue pikir Sultan kayak bisa nenangin kita kan, gue dan Dika. Ternyata Sultan sendiri malah yang lebih heboh gitu. Naik aja Pak atau Ibu, kalau emang mau naik aja. Tapi gue bilang, ini suaranya kalau gue dengarnya dari atas Tan. Cuma kata dia dari bawah. Tapi kita tuh kayak semuanya dengar, tapi kita nggak tahu asal suaranya dari mana. Dan suara itu nggak berhenti sampai kita mutusin buat nunggu di luar akhirnya. Halo, nama gue Julian Dika sebagai OB di USS. Lo pernah mendapatkan experience yang paranormal di kantor kita? Sekali. Ini kan tangganya kan sampingnya dari to understand this kayak gitu. Nah terus kayak kuku di begitu. Padahal keadaan nggak ada orang. Tuh pas pertama kali masuk sini begitu terus kalau setiap pagi. Suara kayak ada orang yang manggil bukan nama kayak gitu doang. Setiap pagi. Suaranya jauh tapi kayak di kupingnya itu deket cuman kayak gitu. Apakah kejadian ini membuat lo takut dengan malam-malam di USS sendirian? Enggak sih. Kan tiap pagi sendiri udah pasti ya begitu udah pasti cuekin aja udah. Oke, bagus. Jangan dijawab. Iya. Halo, nama gue Tommy atau biasa dipanggil Tom Cuk. Di USS gue sebagai project manager. Jadi lo pernah mengalami experience yang paranormal di kantor kita? Gue anak baru di sini. Gue baru kerja 1 bulan. Pernah suatu hari itu gue ada deadline untuk bikin pitching deck. Jadi gue harus ke studio untuk foto. Dan itu malam karena gue baru selesai meeting dengan klien. Cuma waktu itu gue ditemanin sama 2 orang teman gue. Jadi posisinya kantor kosong. Gue cuma bertiga doang di kantor. Itu gue lagi nyari trigger kamera. Ternyata trigger itu ada di lantai 3. Akhirnya pas gue mau turun, teman gue 1 orang itu mau ikutan karena dia mau ke toilet. Jadi gue suruh dia ke lantai 2. Terus gue di lantai 3 sendiri. Teman gue itu bajunya warna putih, orangnya tinggi. Pas gue udah nemuin triggernya, pas gue keluar, gue ngeliat di tangga ada kain putih jalan. Tapi entah kenapa, kalau mata gue ngejar itu gue nggak bisa ngedahuluin dia. Gue cuma ngeliat belakangnya doang kain putih. Tapi karena
tadi yang gue bilang, gue orangnya logik, gue orangnya positif. Gue kira temen gue karena bajunya putih. Akhirnya gue teriakin, temen gue namanya Fahmi. Fahmi, lu jadi kencing gak sih? Ternyata temen gue nyaut dari lantai 2. Oi, gue lagi di toilet nih. Tapi tadi ada yang naik tangga. Gue lihat sejelas-jelasnya. Akhirnya gue kejar tuh. Gue nyamperin ke tangga, nggak ada apa-apa. Posisinya temen gue yang satu lagi dalam studio. Pas gue masuk, gue nanya, ada yang lewat nggak sih? Nah, temen gue itu dia bilang dia bisa melihat yang begitu-begituan. Dia langsung bilang, emang kenapa Tom? Akhirnya gue bilang, iya nih. Tadi gue kayaknya kenalan deh sama yang pas gue lagi ngomong gitu, temen gue langsung motong. Sama yang baju putih ya dari lantai 3. Nah itu sebenarnya sempat bikin merinding, cuma ternyata temen gue bener ya bisa ngeliat gituan. Cuma akhirnya gue selesaiin kerjaan sampai malam, ditemenin temen gue itu nggak ada apa-apa sih akhirnya. Halo, nama gue Gaby. Kebetulan sekarang gue adalah social media intern di USS. Sebenarnya sih kalau pengalaman tuh dari 3 bulan pertama tuh nggak pernah, karena gue agak skeptik karena cuman lebih tuh dari dengar-dengar cerita anak kantor. Awalnya skeptis, tiba-tiba datanglah kita syuting buat salah satu online event gitu buat USS. Syutingnya posisinya di ruangan ini sih, di studio. Posisinya ini berarti lantai 4. Datang dong, syuting. Posisinya orangnya sih lumayan banyak ya. Jadi emang lagi pada ngurusin karena gue harus baca skrip dan posisinya tuh ruangannya lebih terang daripada sekarang. Misalnya kalian pernah lihat video-video USS lainnya tuh biasanya kita punya background dan posisi background itu tuh dikaitin sama klip. Jadi ini klip buat nahanin background. Pertamanya pas gue lagi syuting posisinya depan kamera kayak gini, background warna hijau. Gue dengernya di sebelah kiri. Gue kira mungkin loose kali ya. Kalau kalian mungkin nggak sekuat gue, kalau pencet ini tuh susah banget. Ini aja ini gue udah sekuat tenaga gue nih. Tuh. Nah pas lagi syuting itu tiba-tiba suaranya tuh yang kayak dia kebuka, plak, kayak dia langsung ngecopot gitu dan suaranya tak gitu kayak ada yang buka. Terus tiba-tiba tuh orang-orang yang lagi syuting tuh pada diem kayak ngeliatin. Selesai gue take itu, habis itu Eki bilang itu sebenarnya harusnya nggak kayak gitu sih karena itu kan kuat banget. Weird experience sih sebenarnya, dan sampai sekarang tuh juga gue sebenarnya sama yang anak-anak lain pas syuting itu sebenarnya bingung kenapa itu bisa terjadi. Kalian juga bisa lihat ada beberapa video di USS banyak yang gerak-gerak sendiri kotaknya tanpa kita sadari sebenarnya. Jadi kayak bukan sesuatu yang baru juga buat anak-anak lain, cuman baru buat gue. Halo, saya Brian di USS sebagai konten eksekutif. Anjir pas awal-awal masuk sih gara-gara mungkin orang baru, jadi dia kayak pengen kenalan lah. Gue tuh waktu itu pas kesini pas lagi si Jejo atau siapa gitu yang ulang tahun, lagi habis perayaan nih, kan ada balon-balon kayak gitu kan. Balonnya itu ada yang mental sampai ke lantai paling bawah, sampai ke depan pintu kaca lah, lobby kaca situ. Ada satu balon, ya udah biasa aja pakai tas, jaket, gue pengen ke motor balik. Pas gue jalan tuh emang gak ada angin sama sekali dan jarak gue sama si balon itu tuh nggak begitu jauh lah di sebelah kanan gue waktu itu. Saat itu pun nggak ada angin sama sekali lah. Pokoknya malam itu tuh pengap menurut gue. Gue keluar pintu kaca, kan motor gue ngadep ke pintu kaca kan. Itu tuh gue harus pakai jaket dulu, pakai helm sambil ngeliat ke pintu kaca nih. Habis itu gue duduklah di motor, gue pengen nyalain motor, tiba-tiba tuh balonnya tuh tiba-tiba gini sendiri. Emang bener-bener mental dia, totally mental dia dari bawah tuh bouncing gitu. Pas dia udah balik ke kanan, dia mental lagi. Deg-deg. Anjir itu sumpah. Detik itu juga gue diem, anjing. Wah, perkenalan nih kayak ini gue nih. Itu kayak baru bulan-bulan pertama gue masuk di USS, langsung kayak gitu tuh. Di bawah sih tuh, sadis banget men. Yang di bawah dekat pintu mau naik ke atas, pintu lobby lurus, mentok. Dari situ yang pokoknya yang banyak itu deh. Gue di situ lumayan gok sih menurut gue. Gue lewat, gue pakai headset. Dia tuh nggak bilang sepatah kata apapun, dia cuma kayak gitu. Lu walaupun di atas ada rame-rame di atas, tapi kalau lu pas udah turun mau ngambil yang tempat-tempat sepeda itu tuh beda banget coy. Bener. Kalau lu bawa motor, lu mau jam 6, mau jam 5, mau sore-sore pun, itu beda banget di bawah situ. Gue kalau di situ selalu gue resah, karena gue setiap kali ke situ, kayak gue tuh kayak lu lagi ambil sesuatu, tapi di belakang lu ada yang kayak gini nih. Perhatiin lu kayak gitu tau gak sih? Nama gue Ejal atau Isol, gue fotografer di Sunderland. Pertama kali gue rasain itu di sini pas gue lagi foto di studio ini, gue sendiri di sini. Pas gue lagi benerin baju, itu banyak suara kayak pintu ditutup buka tutup buka tutup buka. Habis itu gue mulai kesel, gue mau turun ke bawah. Di pintu sini itu kuping gue kayak diginiin. Itu anginnya tuh berasa banget dari sini, kiri kanan.
kayak langsung ke muka gitu, kayak papasan. Gue kasih disclaimer dulu kali ya. Jadi disclaimernya adalah, jadi gue dilahirkan itu sensitif, tapi sensitif gue tuh bertahap kebukanya. Awalnya gue tuh sering banget mimpi gue tuh selalu jadi kenyataan. Lalu pelan-pelan gue bisa baca orang. Awalnya gue kira itu cuma feeling gue, tapi ternyata terbukti. Terus pelan-pelan gue juga mulai bisa ngerasain dan bahkan bisa berkomunikasi, gue bisa denger. Dan kalau sekarang itu gue kadang dikasih lihat tapi di kepala gue terutama. Itu disclaimernya. Jadi gue belum sepenuhnya bisa ngeliat, jadi gue bisa salah. Singkatnya, ini paling dari awal ya, kita itu ada energi, frekuensi dan vibrasi. Ya kita semua tuh punya energi, makhluk itu juga ada, dan makhluk yang di sini banyak kan low vibe, ya kita ngomongnya low vibe. Kalau kayak angels gitu itu high vibration. Tadi kan gue sempat nanya ya, sebelum kalian pindah ke kantor ini pernah dibersihin apa enggak? Ternyata enggak. Nah, belum kita menempati kantor atau tinggal di rumah atau rumah baru, baiknya itu dibersihin, cleansing, entah itu diberkatin, entah itu ya terserah mediumnya. Nah, kantor ini belum. Yang punya kantor ini dibersihin, ini kantor desperately butuh cleansing. Ya, tiap lantai ada, di sini juga ada sekarang. Dari tadi gue duduk juga ada. Pesan gue adalah lu pada doain aja, jangan ditantang juga. Kayak mereka nggak suka. Sebenarnya mereka tuh milih-milih sih, nggak semua orang mereka mau deketin. Jadi kalau mereka ngelihat energi lu cocok, oh mereka bakal deketin lu. Bahkan bisa ditempelin, bisa diikutin. Tapi sebenarnya tujuan mereka itu mereka mau minta tolong sih, minta didoain lah. Dan mungkin ya, gue bisa salah. Ya itu tadi, karena nggak pernah cleansing, nggak pernah doa, nggak pernah minta izin, terus lu pada langsung masuk, mereka ngerasa terganggu gitu loh. Terus kalau misalnya dipanggil, jangan pernah dijawab. Kalau lantai yang paling serem lantai berapa sih? Kan lu udah naik sampai atas nih. Lantai ini? Lantai ini.